Santapan Harian Minggu 5 Desember 2021. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Titus pasalnya yang pertama, ayatnya yang kelima hingga ayatnya yang ke-16. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kami siapkan hati ini untuk menerima sabda-Mu di dalam Kristus Yesus yang memampukan kami. Amin. Titus 1 ayat 5 sampai 16. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman, dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu, dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. Dengan omongan yang sia-sia, mereka menyesatkan pikiran. Orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya, karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapat untung yang memalukan. Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri, pernah berkata, "Dasar orang Kreta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas." Kesaksian itu benar. Karena itu tegurlah mereka dengan tegas, supaya mereka menjadi sehat dalam iman, dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi dan hukum-hukum manusia yang berpaling dari kebenaran. Bagi orang suci, semuanya suci. Tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka, mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka, dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Sahabat Santapan Harian, kata kudus berasal dari kata Ibrani, kadosh, yang artinya terpisah, yaitu terpisah dari segala yang berdosa dan yang melawan kehendak Allah. Kudus berarti dikhususkan bagi kepentingan kemuliaan Allah. Seperti yang dinyatakan di dalam Titus pasal yang pertama tentang penempatan penatua jemaat di Kreta,
Penatua yang baik adalah orang yang hidup tidak bercacat, hanya punya satu istri, dan mendidik anak-anaknya untuk hidup beriman. Ia bukanlah orang yang angkuh, pemarah, pemabuk, atau serakah. Sebaliknya, ia suka menolong, suka berbuat baik, bijaksana, adil, saleh, dan dapat menguasai diri. Ia juga berpegang pada ajaran Injil yang benar, sehingga nasihatnya dipercaya oleh jemaat. Cukup panjang kriteria yang diberikan Paulus untuk orang yang akan menjadi pemimpin jemaat. Namun, inilah yang membedakan antara orang suci dan orang najis. Hamba Tuhan tidak boleh termakan oleh ajaran palsu dan dongeng, tetapi menegur jemaat dengan tegas dan membimbing mereka untuk hidup tertib. Hamba Tuhan juga harus menunjukkan pengenalan akan Allah, baik melalui perkataan maupun perbuatannya. Secara singkat, seorang hamba Tuhan haruslah memiliki hidup kudus dan menjalani hidupnya dengan integritas. Kriteria ini tampaknya juga perlu diterapkan kepada kita semua sebagai pengikut Kristus di dunia ini. Jadi, kalau kita dipanggil untuk hidup kudus, itu berarti segala perkataan dan perbuatan kita harus secara khusus ditujukan kepada Tuhan. Untuk itu, kita harus menghindarkan diri dari semua kenajisan dunia. Apa yang mau kita tunjukkan kepada semua orang adalah hal-hal terpuji yang memperlihatkan kasih Kristus dan yang mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dengan memiliki sifat-sifat demikian, kita tidak akan menuai celaan dari orang-orang dunia. Sebaliknya, kita mencerminkan Kristus yang penuh kasih dan kedamaian. Dengan demikian, kita memperkenalkan Kristus kepada dunia. Sifat-sifat seperti yang dikatakan Paulus itu pula yang perlu kita tumbuhkan dan kita wujudkan dalam masa Advent ini. Kita semua sebagai hamba Tuhan dipanggil untuk hidup kudus baginya. Kiranya Tuhan memampukan kita dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, tolong kami lawan dosa. Sucikanlah hati kami. Berilah hidup yang sejati bagi kami. Dan jadikanlah kami kudus di hadapan-Mu. Ya Roh Kudus, tinggallah bersama kami. Amin.